warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adana li ada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumu bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah malam ini kita bisa mengkaji yaitu kitab Al-Quran, tafsir Al-Quran yaitu tafsir Ibnu Abbas serta Aisyah Tafasil. Sekarang sudah sampai pada ayat 80. Silakan dibuka surat Al-An'am ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هداني. Saya ulangi supaya caranya membaca benar. وَآجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله يا ذا الجلال والإكرام يا أيها القيوم برحمتك نستغيث يا أيها القيوم برحمتك نستغيث اللهم أصلح لنا يا اللهم أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajahu dan membantahu pada Ibrahim
Siapa kaumnya Ibrahim. Kaumnya Ibrahim membantah terhadap Ibrahim sendiri di dalam masalah berketuhanannya mereka. Maksud mereka kaum-kaumnya mengajak Ibrahim supaya mengikuti kaumnya. Wa khawafu min'a likai yatruka dinallah. Bahkan mereka menakut-nakuti Ibrahim dengan berhalanya. Wah, aja terus-menerus gitu. Jangan menghina Tuhan kami. Kamu nanti kualat dan macam-macam. Ya. Kan tidak menutup kemungkinan seperti berhala di Bali. Pohon-pohon ojo ngoyo kono iku tang meduyui tenanan ya abuh tenan. Itu didendeni ngono kuwi. Ya nyatane ya abuh tenan. Kualat tenan. Tapi itu sebenarnya adalah dibuat oleh jin. Tujuannya apa? Mereka mengharap kepada Ibrahim supaya bisa meninggalkan agamanya Allah. Likayatruka dinallah. Agar Ibrahim mau meninggalkan agamanya Allah terus mengikuti agama mereka. Itu isi bantahan. Tujuan daripada membantah, mendebat terhadap Ibrahim, endingnya ya supaya Ibrahim ikut agama mereka. Meninggalkan agama Allah. Qala Ibrahim, berkatalah Ibrahim, atu ajuni, apakah membantah kalian semua nih kepadaku billah dalam urusan agamanya Allah? Kenapa kalian membantah aku dalam agamanya Allah ini? Hanya gara-gara berhala kalian berani membantah agamanya Allah. Bahkan kalian juga menakut-nakuti aku agar aku meninggalkan agama Tuhanku. Gitu kan. Dalam bahasa tafsirnya atau khosimuni billah ikibali aliyatikum watakhawafuni biha likai atruka dina rabbi. Gitu kan. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu saya bahasakan Indonesia. Kenapa kalian bantah terhadap aku di dalam masalah agamanya Allah ini? Hanya gara-gara kamu membela berhala kalian. Dan bahkan kamu menakut-nakuti aku agar aku meninggalkan agamanya Allah. Waqad adani, dan sungguh telah memberi petunjuk ni padaku siapa Robbi Tuhanku lidinihi terhadap agamanya Robbi. Lawang aku sentuh hidayah, dikai hidayah oleh pangeranku, bisa netepi agamanya Tuhanku, Allahku. Aku lo wala akhafu, katanya Ibrahim, tidak takut aku ma pada berhala tusyrikuna yang menyamakan kalian semua bi dengan berhala itu terhadap Allah. Allah mbok padakno karo berhala-berhala, aku lo karo berhalamu ora wedi. Illa ayyasha'a, kecuali jikalau mengendaki siapa Robbi Tuhanku syai'an pada sesuatu. Kecuali Allah itu nuju al-ma'rifah, menjabut pengetahuan dari hatiku. Aku ya pantas saja umpama khawatir terhadap berhala yang kamu takut-takutkan kepada aku itu. Sekarang lo saya diberi hidayah oleh Allah. Dan saya mengetahui berhalamu itu batal. Apa yang kau tetapi itu salah. Kenapa? Kalau Allah masih mengendaki saya, tidak menjabut kemakrifatan dari hatiku. Hidayah itu maksudnya. Nah, maka saya baru bisa khawatir terhadap berhala yang kau takut-takutkan padaku itu. Wong saya lo masih ditetapkan hidayah dalam keimanan. Mbok dendeni ngono ku ya apa? Wedi sing tak wedeni apa? Nah itu perdebatan seru itu Ibrahim dengan kaumnya. Karena kaumnya itu dibantu oleh bapaknya Ibrahim. Namanya Azar. Aslinya Nahur bin berarti Nahur bin Nahur. Itu kemarin sudah dikaji. Enggak. Namanya Azar. Aslinya Azar.
Tareh bin Nahur. Nama aslinya itu Tareh bin Nahur. Itu sebutannya di kaumnya itu terkenal dengan nama Azar bapaknya. Wasi'a luas siapa atau memuat siapa Robbi Tuhanku kulasai'in pada segala sesuatu apanya ilman pengetahuannya. Nah, Tuhanku itu Allahku itu pengetahuannya memuat segala sesuatu. Alimat Robbi Tuhanku itu tahu bi annakum ala ghairil haq. Di atas selain kebenaran, di atas yang benar. Berarti tidak benar. Itu loh Allah roh. Kalau kalian itu tidak benar. Kenapa? Ilmunya Tuhanku meliputi, menguasai segala-galanya. Ya, aku kongkon wedi karo ya Allahmu ya apalah tata zakarun. Apakah maka tidak saling mengambil nasihat kalian? Mbok yo kalian itu mengambil pitutur terhadap apa yang ucapkan terhadap kalian ini. Dari larangan-larangan ini. Tidak usah takut pada beralamu. Tinggalkan saja beralamu. Kamu itu meninggalkan beralamu kan takut kualat. Enggak berimam, beramil, berbeat, piye besok nek mati, oh ngurusi mati, nih toh. Ya niku kan kewajibannya saya ngurip, enggak dibobor beno, mambu ya apa kuat kira-kira nih toh. Enggak mungkin kita itu kalau mati enggak ada yang ngubur. Ngono pengurusi wong kaya ngono, ini tugas kita adalah bagaimana beribadah dengan benar, mati sewaktu-waktu. Itu bukan kewajiban kita. Toh enggak mungkin seperti itu. Kenapa kewajiban yang hidup itu ada 4. Nyolati, dia apa sholat? Sudah leren sholat tidak. Memandikan, menyolati, mengkapani. Itu kewajiban yang hidup. Kalau itu tidak dilakukan, yang hidup itu dosa. Mengkubur. Itu kan sudah ada syariahnya. Berarti tidak paham dengan syariah. Tujuan kita hidup ini bagaimana ibadah itu benar. Mati sewaktu-waktu selesai tugas kita sudah. Yang jelas kalau ibadahnya benar ya harapan kita yang paling besar adalah masuk ke dalam surga. Selamat dan neraka, itu intinya hidup itu. Jadi kok cara bal-balan itu nggak dibutuhkan. Dibutuhkan wah ini kalau giring. Tapi orang tahu pernah mlebokno bola. Wong bal-balan yang penting apa? Nyanduk sepisan mlebu gawange lawan itu yang penting. Iki ora meh ngarepe bola, ngarepe gawang, giring meneh men tengah. Giring meneh men tengah. Ya kapan menang itu? Hidup itu begitu. Apa artinya? Hidup ini kalau hanya untuk wah-wahan saja. Pengalem bono. Wah itu ahli. Wah itu tidak penting. Bagi kita mati itu dipertanggungjawabkan masing-masing. Imboyo kalian itu mengambil pitutur terhadap apa yang ku ucapkan terhadap kalian. Larangan-larangan itu tadi loh. Nah, kenapa kalian itu kok malah takut kualat, takut terhadap berhala sendiri? Kan berhala-berhala semua itu. Khawatir tidak ada yang ngeramut, khawatir tidak ada yang nyakseni. Wa kafa billahi syahid. Kenapa tidak Allah saja yang dijadikan saksi? Kalau boleh tidak langsung kepada Allah, pada Quran yang kita kaji, yang kita amalkan, ini nanti menjadi apa? Saksi Al-Quran. Ayat sholat, begitu diurus sholat oleh malaikat, Qurannya moro. Aku buktinya ayat sholat. Itu yang dimaksudkan Al-Qur'anu syafi'un musaffa wa mahilun musaddaq man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'u syaqahu ilan nar. Dalil ini semuanya tahu, tapi prakteknya ya begini ini. Itu kembali kepada kita, tidak usah kita itu disaksikan orang walaupun sendirian. Makanya yang disebut netepi agama itu ya kebenaran ini. Walaupun tawahdak, walaupun kamu sendirian, tidak ada orang,
Yaitu kamu kok bisa netepi sampai mati. Selama napas masih ada, berarti kita tetap beribadah. Nggak usah ingin dipersaksikan siapa. Nggak bisa karena Allah itu. Kalau ingin karena Allah bisa, sudah. Amalkan syariat dengan sebenarnya. Yang disebut jama'ah ma'ana alaihi wasabi, walaupun tawakda. Hanya beberapa kata. Tapi kalau direnungkan dalam kehidupan kita itu tidak usah karena Allah itu dipaksakan. Karena Allah sendiri. Kenapa? Ya tidak usah butuh orang untuk apa. Wong ibadah itu urusan pribadi dengan sang pencipta. Wa kaifa akhafu, dan bagaimana saya khawatir ma bada berhala asraktum yang menyekutukan kalian, menyamakan kalian dengan Allah. Bagaimana saya khawatir terhadap berhala yang kau sekutukan dengan Allah. Wala takhafuni, wala takhafun, dan janganlah khawatir kalian semua. Antum minallah. Lho, aku kok kongkon wedi karo berhalamu sing mbok padakno Allah. Sementara kowe ora khawatir karo Allah. Lah iki kok piye? Anakum, sungguhnya kalian itu asraktum, telah menyekutukan kalian billah dengan Allah. Maka ada berhala lam yunajil, yang tidak menurunkan Allah dengan perintah nyembah berhala alaikum atas kalian, tidak menurunkan sultanan pada dalil, yaitu catatan hujah. Nah, mereka itu ceritanya kan nakut-nakuti Ibrahim dengan berhala-berhala mereka. Mereka itu mengatakan begini, fayaquluna nakhafu alaika in satamtum ayya illuka. Aku iki Ibrahim kuwatirno ning kowe, nek kowe terus menerus nyelo brahalaku, ki brahalaku ken mau bisa muring-muring nang awakmu. Karena itulah Ibrahim mengatakan la akhafu, saya tidak khawatir. Paham maksudnya? Lah kue ora wedi karo Allah. Malah piye aku kon wedi karo berhala sing mbok sekutokno karo Allah. Lah kue dhewe ora wedi karo Allah. Terus dia iku asal usule wong kowe musyrik, wong kowe nyembah liyane Allah, musyrik kena Allah karo yang lain itu lho. Ning ana dalile. Ning ana perintahe, ora ana kitabe catetane apa kandi. Nah, ceritane kuwi wong-wong iku padha meden-medeni Nabi Ibrahim ceritane. Kalau saya ini malah mengkhawatirkan kamu. Kalau terus-menerus kamu itu mencela berhalaku, nah, iki bisa jadi berhalaku marah ning kowe. Karena itu, karena omongane wong mau lah, aku ora wedi lah aku ora wedi. Fa'ayul fariqaini, maka manakah dua golongan? Nah, dua golongan ini dua agama Ibrahim dan agama dari bapaknya tadi itu. Ya Allah tadi itu. Mana dua golongan itu ahakku, lebih berhak, lebih utama bil amni, dengan mendapatkan keamanan dari sang penciptanya, jadi yang disembahnya. Coba, ayo, siapa yang bisa jawab? Mana di antara dua golongan yang lebih aman mendapatkan keamanan dari yang disembah itu, dari yang disembah yaitu pangerane masing-masing? Ya jelas ya, jajal jawaban. Wajibu jawaban ayo. In kuntum ta'lamun. Jikalau kalian semua itu ta'lamun, tahu. Yang lebih aman kamu berhala apa begitu, kamu jawab berani. Tidak berani. Mereka tidak menjawab. Akhirnya Allah sendiri menjawab terhadap pertanyaannya Ibrahim tentang mereka. Yaitu Ibrahim menjawab begini. Yang tidak khawatir, bahkan dapat jaminan aman itu alladzina amanu. Orang-orang amanu yang beriman mereka, walam yalbisu, dan tidak mencampur mereka imanahum pada keimanan mereka, bidulmin, dengan penganiayaan. Tidak mencampur keimanannya dengan kemusyrikan.
tidak mencampur mereka dengan kemunafikan. Keimanannya itu tidak campur mereka dengan keimanannya, yaitu dengan kemunafikan. Tidak musyrik, tidak munafik. Nah itu orang-orang iman itu yang tidak mencampur keimanannya, itulah mereka yang lebih berhak mendapatkan keamanan dari yang disembah, yaitu Allah. Dapat keamanan dari Allah langsung, aman dari siksaan. Ulaika mereka itulah alladzina amanu lahum bagi ulaik al-amnu utai keamanan. Yaitu keamanan dari yang disembah. Yaitu siapa? Allah yang disembah kan. Orang iman nyembah Allah. Mereka orang musyrik menyembah berhala. Coba dua golongan agama ini yang lebih mendapatkan keamanan dari yang disembah siapa? Ya Allah. Orang iman. Yaitu Allah yang menjamin keamanannya. Aman dari siksa. Aman dari segala mara bahaya. Aman lenggang untuk masuk ke dalam surga. Wah mereka itu alladzina amanu itu muhtadun. Orang yang diberi petunjuk mereka terhadap kebenaran. Ya dewi sekarang dengan adanya kita netepi Quran dan Sunnah secara murni, aman enggak itu? Aman. Kita berani mengatakan. Bisa karena Allah. Kita berani mengatakan, coba argumen kebenaran. Ya jelas menang. Kenapa? Dituntun oleh Allah. Ada bukti. Dituntun oleh Allah, yaitu Al-Quran. Jadi ada yang mengatakan mereka itu dapat keamanan dari siksa. Gitu kan? Tidak akan mungkin disiksa. Wa muhtadun. Mereka itu diberi hujayah, petunjuk ilal hujati, mendapatkan hujah, dalil. Dalilnya ada. Itu waqtasimu billahi jami'an, berpegang teguhlah kalian semua dengan tampar Allah jami'an cara seluruhan, cara jamaah. Maksudnya apa? Agamanya Allah itu kau lakukan, kau amalkan sesuai dengan apa yang Nabi lakukan, sahabat lakukan. Itu jelas taraktu fikum amrayn, mana ada lebih dari itu. Itu yang disebut kita mendapatkan keamanan. Aman sangka siksa, aman sangka pancaboyo, aman. Kenapa? Sudah jelas dalilnya. Dan seluruh dunia suruh baca dan mengamalkan bagaimana? Ya begitu itu. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Makanya yang menyebabkan kompak dan rukun dan kekuatan ayat. Itu yang disebut fa'anqadzakum minha. Wadhkuru nikmatallahi idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Wasbatum bi nikmatihi ikhwan. Binikmati nikmat Allah itu ya agama Allah itu. Islam itu binikmati ikhwan. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadzakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum dapat hidayah, tetapi itu namanya agama Islam, Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah. Nah ini cerita ini tadi tilka watilka, dan demikian ini perdebatan antara Ibrahim dengan orang musyrik itu hujatuna, hujah kita, hujahku Allah. Ataina memberikan aku Allah pada hujah, aku memberi ilham terhadap hujah itu Ibrahim pada Nabi Ibrahim, sehingga Ibrahim memakai hujah itu. Ayo Seki, Ibrahim lebih berani, kenapa? Jelas yakin benar apa yang dibawa Ibrahim. Gitu kan? Ibrahim memakai hujah itu ala kaumi untuk mengalahkan kaumnya Ibrahim. Akhirnya narfa'u, mengangkat kami darajatin pada beberapa derajat. Kepadolan dengan kemampuan, kedudukan, hujah, dan dengan ilmu tauhid. Ini Ibrahim punya kelebihan-kelebihan apa? Kemampuan. Mampu Ibrahim itu, mampu segala-galanya. Kanu radam digdoyo, dibong, ora obong. Bahkan genine disabda oleh Allah, ya narukuni barda wasalam. Itu karena ekses daripada netepi tauhid. Gak ana dungane ben dibong ora anu, ora makan terus baca ya narukuni baca wasa, itu kan kesalahan besar itu begitu itu. Itu kan sejarah ceritanya Nabi Ibrahim. Coba
tiru. Kenapa Ibrahim itu kok kuat? Kudroh, mampu, bisa. Secara fisik kuat. Karena tauhid kepada Allah. Nah, di situ letaknya. Ngaji itu intinya. Nah, sedangkan tauhid ini perintah Allah kepada semua makhluknya. Bukan kepada Ibrahim saja. Itu Ibrahim, apalagi Nabi Muhammad. Ini ilham itu harus selalu ada seperti itu. Minta kepada Allah. Wal manzilah, kedudukan. Bayangkan Ibrahim itu kalau tidak ada doanya, ya narukuni, kata Allah. Geni, kuni, ono siro, bardan, adem, wasalaman. Enggak ono salaman, gemikil itu. Dibong kok gemikil. Kan aneh. Wong geniku panas, bisa gemikil. Wasalaman, selamat. Ya biasa. Ya enggak obong mah. Ala Ibrahim. Pada waktu itu ala Ibrahim. Itu cerita ini memang indah gitu kan. Itu kedudukannya. Wal manzilah, Ibrahim itu punya kedudukan apa? Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dijadikan kekasih. Wal ujah, dalilnya Ibrahim apa? Walaupun dengan itu dia itu pernah merasa salah. Karpe duduno. Wong patung brala kaya ngene kok mbok sembah. Dilala kono padha riyoyoan ngono. Digempur, mari digempur pecoke dideleh ning brala sing paling gedhe. Iki gak ono meneh kecuali Ibrahim iki ngerusak. Pangeran meneh kae. Lah kok wani sampean ngarani aku? Teko to pecoke ning ndi iki lho. Berarti pangeran brala, pangeran nang gedhe iki ngamuk karo cilik-cilik dipecoki. Teko ono iku jajal. Jawabane, ya Allah kok patung kok kon mbok nekoki. Lah wis weruh kaya patung ngono lho. Mbok sembah. Lah iku Nabi Ibrahim pernah begitu, itu merasa dosa itu. Kenapa? Karena goro. Ya, karepe agama iki apapun kalau memang itu menuju kepada kemenangan agama, ya harus dilakukan. Ya Ibrahim ya wis weruh lho Allah, ora iso apa-apa mbok sembah. Ya, ngamuk dibong ini terus saya Ibrahim. Ya bong Ibrahim. Ilmu tauhid Ibrahim ngenyek. Wah iki sengenge gedhe. Bintang iki di antara bintang yang paling mencorong ibine ya iki pangeran iki. Wis ilang. Aku ora seneng karo pangeran kok redup ilang. Padahal ambek ngomong ki akeh kaume. Mari ku isuk weruh srengenge wah iki pangeran lebih gedhe neh ngene to. Lebih gedhe neh iki yang seneng donge sore arepe surup. Pangeran kok surup. Jadi ngenyek terus rembulan. Wah iki yang wak kabeh wong padha seneng pangeranku lah. Sisi kok malah enggak ono rembulan. Aku enggak seneng karo pangeran sing ilang. Wes piye iki? Lah iya kabeh iki lho. Anggawe ku Allah. Wajah tu wajhiya lillahi fatara samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa matiku lain. Itu tambahan hadis. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nomor 4, Ibrahim punya ilmu ketauhidan. Jadi sekian banyaknya itu kekuatan, kehebatan Ibrahim sampai dijadikan Khalilullah, kekasihnya Allah, hanya karena punya ilmu tauhid. Jadi narfa'u darajatin, aku akan mengangkat beberapa derajat, kepadolan, kekuatan, kedudukan, ahli hujah, ilmu tauhid tentang pengesahan Allah, man nasya, pada orang yang menghendaki aku Allah, yaitu orang yang pantas untuk mendapatkan derajat yang tinggi itu. Siapa? Ibrahim. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu itu hakimun, maha menghukumi, yaitu dengan cara memberi ilham hujah terhadap para kekasihnya.
memberi ilham, hujah. Ilham itu suatu kerentek pikir kok duwe dalil terhadap para walinya. Engko iku teko ndi kadang-kadang ya merono ngono ae. Ilhamnya kalau kami, saya yang baca kitab itu ilhamnya nanti muncul. Alimun lagi mengetahui, sangat mengetahui dengan hujahnya para aulianya Allah itu. Dan akibat atau hukuman para musuhnya Allah. Perlu. Kowe nek enggak ngene lho. Kowe nek enggak ngene lho. Perlu. Berani mengatakan itu salah. Yang benar begini. Jadi yang benar itu yang ngaji begini ini. Yang salah tidak ngaji. Itu namanya juga alhamdulillah jazakumullah khair. Nah, kita akan mengambil kesimpulan-kesimpulan dari kajian kita pada malam ini. Pertama adalah masyru'iyatu jidalil mubtilin wal musyrikin liqamatil hujjati alaihim yahtadun. Maksudnya disyariatkan mendebat orang-orang ahli batal, orang-orang musyrik. Itu disyariatkan malah. Ya ana wong ahli batal, ahli musyrik debaten itu salah. Itu musyrik untuk menegakkan hujah. Jadi jenengan mungkin dikai kekuatan dalil. Ya walaupun tidak serta-merta begitu, paling enggak ada orang yang salah dalam beragama, tunjukkan dia salah. Yang benar begini. Itu namanya sudah memberi penjelasan. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Dalilnya. Tidak akan membahayakan kepada kalian orang yang sesat, orang yang salah, orang yang bid'ah. Ketika, nah itu syaratnya, kamu telah menunjukkan. Tunjukkan saja kebenarannya, kesalahannya, kebatilannya, nerakanya, surganya. Supaya mereka la'allahum yahtadun. Itu di situ kurang la'allahum, itu lamnya kurang. Alaihim la'allahum yahtadun. Supaya mereka mendapatkan hidayah. Ya, kayak orang datang, dia itu melakukan kemusyrikan. Ya terangkan musyriknya. Mbok menawa itu hidayah. Itu disyariatkan itu. Apalagi orang takfiri. Itu jelaskan. Sesatnya sampean itu takfiri. Yang lain-lain baik, takfirinya itu. Nah, dijelaskan. Makna jamaah itu apa, terus ininya apa. Kalau sudah dijelaskan, harapan kita la'allahum yahtadun. Semoga mereka dapat hidayah. Itu begitu, harus ada itu. Yang kedua, bayanu dhalali uquli ahlil syirki fi kulli zamanin wa makan. Menjelaskan sesatnya beberapa akalnya ahlul musyrikin dan ahlul bid'ah dalam setiap masa dan setiap tempat. Mesti ono-one wis. Jadi setiap zaman, setiap waktu, setiap periode, katakan begitu. Pasti ada orang yang akalnya itu sesat. Mereka punya keyakinan musyrikin, mereka punya akidah takfir. Itu ada. Ya jelaskan kembali lagi la'allahum ya. Yang ketiga, itu hanya menjelaskan. Pasti ada akalnya. Kalau sudah Al-Quran menjelaskan ini benar, pasti ada orang tidak benar. Kalau Quran sudah menerangkan tidak benar, pasti ada yang benar. Kama ba'dal haqqi illa dhalal, kata Allah. Tidak ada setelah barang benar itu kecuali adanya. Setelah barang benar itu kecuali lainnya benar itu adalah sesat. Dhalal. Makanya alaikum di kitabillah wa sunnati rasulih. Tetapi kitab Allah dan Rasul Allah. Wa iyyakum alaikum. Itu kan? Alaikum tetapilah yaitu kebenaran ini. Wa iyyakum mamuddatsatil umur. Supaya kalian hindari perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin. Alaikum
bil jamaah, tetapilah netepi jamaah ma'ana alaihi wa ashabi wa iyyakum wal firqah, dan takutlah kalian untuk pecah belah. Bedani Allah, bedani Rasul, bedani sahabat, itu pengertian yang benar. Ojo sampai kue berselisih dengan Nabi dan sahabat, itu yang disebut alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah, menjalankan agama sewang-sewangan karo Nabi dan sahabat. Kenapa? Mal jamaah ma'ana alaihi wa ashab walau kunta wahda. Senajan kue dhewean netepono apa yang dilakukan Nabi. Nah, untuk memberikan makna bahwa sambung itu tidak ada perintahnya, harus sambung seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita yang di LDI, itu tidak ada dalilnya. Dalilnya yang ada itu pernah Rasulullah satu umur itu kan ketemu Rasul. Saya tidak bisa datang menemuimu setiap saat, setiap tahun, karena dialang-aling oleh kafir mudor. Gimana? I'mal walau wara'al bihar. Amalkan ini walaupun kamu di belakang laut sana. Maksudnya jauh dari aku, yaitu 1, 2, 3 yang tepi sholat, tepi berjamaah, sholat berjamaah. Saya akan amalkan ini, saya tidak tambah. Bejo kamu masuk surga kamu. Kalau itu kamu buktikan. Nah itu apakah tiap bulan, tiap minggu, tiap tahun, seumur hidup itu ketemu Nabi hanya itu karena gara-gara kafir mudor. Nah ini berarti menunjukkan ngaji ngamal dalil itu jelas. Orang ngaji wajib diamalkan, karena apa? Di amal itu tilkal jannatu harus sambungnya itu loh, yang tidak ada. Ini bid'ah sudah. Ya mana sambung itu artinya adalah amalan itu sesuai dengan Nabi, sesuai dengan sahabat Nabi, itu namanya makna sambung. Yang keberapa? Yang ketiga, at-ta'ajjubu min halin mudnibin la yakhafu akibata dzunubi. Sangat heran sekali dari keadaannya orang yang berdosa, kok tidak takut akibat dosa-dosanya. Heran sekali itu at-ta'ajjubu. Gawak banget. Kalau keadaannya wong kang berdosa kok malah orang khawatir sangka akibat dosa-dosanya. Apa? Wong melaksanakan Quran hadis kok diamalkan tidak sesuai dengan perintah yang diperintahkan. Siapa yang diperintah ngamalkan Quran? Nabi. Kedua siapa? Sahabat. Kok enggak padha karo Nabi sama sahabat kok malah wani. Heran karo wong kaya ngono kuwi. Kok gawe dhewe tafsir Indonesia, bukan tafsir dari sahabat. Makna watasimu billahi jami'an, artikan jami'an itu jamaah. Apa jamaah? Abdullah bin Mas'ud mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi ayil jamaah walaupun tawahdak, walaupun kamu sendiri ya. Itu yang disebut at-ta'ajjubu min ali mudnibin la yakhafu akibata dunubi. Heran sekali dari keadaannya orang berdosa kok tidak khawatir akibat dosa-dosanya. Yang keempat, hakul ibadi bil amni minal khaufi man amana billah walam yusyrik bi syai'. Lebih berhaknya beberapa hamba dengan mendapatkan keamanan adalah dari rasa takut, adalah orang yang beriman kepada Allah dan tidak memusyrikkan, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itulah orang yang berhak mendapatkan keamanan. Bukan orang musyrik itu. Siapa yang jamin? Orang disembah itu tidak bisa jamin. No. Kalau kita yang kita sembah menjamin. Menjamin apa? Surga. Dia yang punya surga. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bahasa Arabnya di sini ahakul ibad bil amni minal khaufi man amana billah walam yusyrik bihi syai'an. Artinya lebih beratnya beberapa hamba dengan keamanan dari rasa takut, yaitu orang yang beriman dengan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain atau sesuatu. Terakhir, ketetapan makna Allahu waliyul ladzina amanu yukhriju minadz-dzulumati ilan nur. Ketetapan arti bahwa Allah itu adalah kekasihnya orang-orang yang beriman. Karena Allah mengeluarkan orang iman dari kegelapan menuju cahaya. Nah kita ini
dari kegelapan, kesesatan, lalu dikeluarkan dari kesesatan itu kita menuju kepada nur. Itu adalah kita. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'umut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Minan nuri ilal dhulumat. Ulaika ashabun nar, itu nasnya sudah. Mereka itu adalah penghuni neraka. Makanya surat Baqarah ini ayat kursi. Jadi setelah Baqarah ayat kursi, di situ ada bunyinya Allah habis ayat kursi, setelah itu baca ini gitu kan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, itu katanya Allah itu. Mereka itu dalam neraka jahanam khalidun, kekal. Kenapa? Karena dia dikeluarkan dari nur. Orang murtad itu loh. Asalnya dari nur, dari cahaya dapat hidayah. Yukhrijum minadh dhulumat ila nur kalau iman. Kalau ini kebalik, minan nuri ila dhulumat. Orang murtad itu ulaika ashabun nar. Ya, siapa terus takrifnya orang kafir, orang murtad? Ya enggak sholat itu. Oh, kalau masih sholat itu jangan dikatakan kafir. Orang mengkafirkan orang ya tarifnya ya kembali kepada dirinya sendiri. Itulah apa yang kita sampaikan malam ini, semoga mendapatkan manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ya, demikian yang kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan fal abnikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.